Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi pada materi pembahasan Microsoft Office. Nah, kali ini kita lanjut pada pembahasan Microsoft Office kedua, yaitu Microsoft Office Excel. Nah, untuk tampilan Microsoft Excel ini, menu-menu yang ada itu sama seperti pada menu-menu yang Anda telah lihat sebelumnya pada Microsoft Office Word. Nah, pada menu-menu ini bedanya ketika kita menggunakan Excel, maka ada tambahan menu data sama formula. Itu secara penggunaan, bahwasanya Microsoft Excel ini diperuntukkan untuk melakukan pengolahan data berupa angka-angka. Kemudian di dalam data-data itu kita bisa melakukan penginputan berupa formula atau rumus. Nah, di dalam menu-menu Excel ini yang perlu kita perhatikan adalah bagian menu formula. Nah, di bagian Excel ini, formula bar ini digunakan untuk melakukan penginputan atau pengeditan suatu rumus. Kemudian pada Excel ini ada indikator, kotak indikator. Ketika kita melakukan pengisian data, kita bisa mengetahui bahwasanya data yang kita seleksi itu berada pada kotak indikator yang kita seleksi. Nah, secara umum Excel ini tampilannya berupa kolom dan baris. Jadi kolom itu diwakili abjad A, B, C, dan seterusnya. Kemudian baris itu diwakili dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pertemuan antara kolom A dan baris 1 itu kita sebut sel A1. Begitu juga pertemuan kolom B baris 1 itu namanya sel B1. Nah, kemudian di dalam Excel ini, ketika kita ingin melakukan suatu pengolahan data, maka data kita ini kita simpan di dalam sheet-sheet yang telah disediakan. Sheet-sheet ini kita bisa peruntukkan sesuai dengan tujuan kita melakukan penginputan data, apakah itu data berupa nama ataupun data berupa nilai. Kita bisa pisahkan data nama pada sheet 1, data nilai pada sheet kedua, kemudian mungkin ada data grafik pada sheet ketiga. Itu data sheet ini teman-teman bisa melakukan perubahan dengan cara mengklik kanan, kemudian rename, ataupun dengan cara mengklik 2 kali pada sheet yang terseleksi. Seperti ini. Nah, kemudian di dalam Excel kita dapat menuliskan secara langsung data itu pada sel yang kita seleksi. Contohnya kita mau menulis nomor, kemudian nama, kemudian mungkin alamat, kemudian bulan, kemudian hari, ataupun data berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, diperhatikan ketika kita mengetikkan teks pada kolom atau sel A1, maka data berupa teks secara otomatis dia melakukan perataan kiri, rata kiri. Kemudian ketika kita mengetikkan angka, format angka, maka secara otomatis pada sel A2 ini rata kanan. Nah, selanjutnya ketika kita ingin melakukan penjumlahan pada Excel, anggaplah ini nilai, tugas, kemudian nilai
tugas kita input dengan 80, kuis 90. Nah, ketika ini kita ingin melakukan atau memasukkan rumus pada pengolahan data, maka teman-teman harus mengetikkan tanda sama dengan untuk memulai memasukkan rumus. Contohnya kita melakukan penjumlahan, maka diawali dengan tanda sama dengan, kemudian klik pada nilai tugas, kemudian masukkan tanda tambah, kemudian klik pada nilai kuis, kemudian tekan enter. Secara otomatis melakukan penjumlahan nilai tugas dan nilai kuis. Nah, selanjutnya di dalam Excel kita ada namanya autofill, atau bagaimana cara melakukan deret angka atau memasukkan nilai secara otomatis. Contohnya deret angka. Ketika kita ingin menuliskan deret angka, kita tidak perlu menulis secara manual 1, 2, 3 hingga 10. Kita cukup menuliskan 1, 2, kemudian kita range 1, 2, kemudian kita tempatkan kursor mouse kita pada sudut kanan hingga tandanya berubah menjadi tanda indikator plus, kemudian tekan mouse pada area deret angka tersebut, kita tarik ke bawah hingga nilai yang kita inginkan. Nah, secara otomatis deret nomor 1 sampai 10 itu tidak perlu kita tulis secara manual. Begitu juga dengan autofill pada bulan. Bulan kita tidak perlu menuliskan secara manual Februari sampai Desember, tapi kita cukup menuliskan 1 bulan saja. Otomatis ketika kita meletakkan kursor, maka kita tarik deretan bulan yang kita inginkan akan tampil pada sel yang ada. Seperti itu. Begitu juga dengan hari. Nah, ini kita bisa menampilkan hari pada tabel hari sesuai dengan jumlah yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kemudian pada Excel, ketika kita ingin melakukan pengaturan pada kolom dan baris, maka kita bisa meletakkan kursor pada kolom yang terseleksi, kemudian kita melakukan drag sesuai dengan besaran yang kita inginkan. Atau kita masuk pada menu format. Format ini kita bisa tentukan berapa nilai yang kita masukkan. Contohnya kita mau nilainya 3. Secara otomatis kolom nomor berubah lebarnya menjadi 3. Nah, namun ketika kita ingin mengatur kolom itu secara otomatis mengikuti lebar indeks pada kolom atau label konten pada kolom, maka kita bisa klik 2 kali pada header kolom. Nah, secara otomatis lebar kolom akan mengikuti konten yang ada pada range yang ingin kita masukkan data. Kemudian di dalam Excel kita kenal dengan operator aritmatika. Nah, operator aritmatika pada Excel ini itu untuk memasukkan rumus
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk penjumlahan diwakili dengan tanda tambah. Ini penjumlahan. Pengurangan itu diwakili dengan tanda kurang. Sama dengan ini kurang. Berarti pengurangan. Perkalian maka sama dengan klik ini tanda bintang untuk perkalian, kemudian klik pembagian, itu sama dengan ini tanda slash, kemudian klik pada nilai kus. Nah, secara otomatis di dalam header total ini terjadi operasi matematika atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.